Oke, dilanjut ya teman-teman. Nah, lanjut tadi yang pertama itu identifikasi barang bukti dan pengamanan lokasi. Eh, Mengamankan tempat kejadian untuk mencegah hilangnya atau perubahannya bukti digital dengan menutup akses dan meminta pihak yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan area. Nah, di selanjutnya itu pengumpulan. Jadi, habis kita identifikasi sumber daya digital yang relevan, tim forensik selanjutnya melakukan proses pengambilan data dengan prosedur yang ketat untuk menjaga integritas bukti. Mereka menggunakan teknik dan alat-alat khusus agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, yang kedua itu ada akuisisi dan pelestarian bukti, yaitu tim tim forensik melakukan proses pengambilan salinan data menggunakan teknik forensik yang terdokumentasi dengan baik. Tujuannya itu untuk memperoleh salinan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, yang ketiga itu ada analisis. Pada tahap analisis, tim forensik digital melakukan pemeriksaan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Mereka menggunakan perangkat lunak forensik untuk mengekstrak, memilah, dan mengkategorikan informasi yang berhubungan dengan kejahatan cyber. Proses ini dapat mengungkap jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku seperti email, chat, riwayat pencarian, dan aktivitas jaringan. Nah, yang keempat itu teknik pengumpulan digital itu ada interpretasi. Setelah melakukan analisis, tim forensik digital akan menafsirkan temuan-temuannya dan menghubungkannya dengan kasus kejahatan cyber yang sedang diselidiki. Mereka menyusun kesimpulan berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan mengaitkannya dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Yang kelima itu ada pelaporan. Pada tahap akhir dari forensik digital adalah penyusunan laporan forensik yang jelas, terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini akan menjadi alat bukti penting dalam proses investigasi dan penuntutan kasus kejahatan cyber di pengadilan. Proses forensik digital melibatkan serangkaian tahapan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti digital terkait dengan kejahatan cyber. Setiap tahapan ini sangat penting untuk memastikan integritas dan keabsahan bukti yang ditemukan. Nah, interpretasi dan pelaporan barang bukti. Analisis yang pertama itu ada analisis komprehensif, adalah interpretasi bukti digital yang melibatkan analisis komprehensif terhadap data digital yang dikumpulkan, termasuk forensik file, analisis metadata, dan penelusuran riwayat aktivitas tersangka. Proses ini bertujuan untuk memahami konteks dan kronologi kejadian secara mendalam. Nah, yang kedua itu ada presentasi berhati-hati, yaitu penyajian bukti digital di pengadilan harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, mempertimbangkan dampak dan potensi interpretasi yang menyesatkan. Tim forensik harus menjaga integritas dan keaslian data serta menghindari bias dalam pelaporan. Yang ketiga itu ada pelaporan komprehensif, yaitu laporan forensik digital yang menyajikan interpretasi bukti secara terperinci, disertai dengan analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini akan menjadi dasar bagi proses hukum selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada metodologi dan alat analisis bukti digital. Yang pertama itu ada kerangka analisis, yaitu proses analisis bukti digital mengikuti metodologi forensik digital yang sistematis. Ini dimulai dengan identifikasi pengumpulan bukti berbagai sumber seperti komputer, perangkat seluler, dan media penyimpanan. Nah, yang kedua itu ada alat forensik digital. Tersedia beberapa perangkat lunak dan perangkat keras mutakhir yang digunakan dalam proses forensik digital. Nah, alat-alat ini dirancang khusus untuk memperoleh, mengekstrak, dan menganalisis data dari berbagai sumber digital seperti komputer, smartphone, dan media penyimpanan lainnya.
Nah, beberapa contoh dari alat forensik digital yang sering digunakan adalah yang pertama itu ada Ncase, yang kedua ada FTK Imager, yang keempat ada Xwise Forensik, yang kelima itu ada otopsi. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis terkini, yaitu metode analisis bukti digital yang diterapkan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu teknik terkini yang semakin banyak digunakan adalah pemulihan data terhapus. Tim analisis dapat memulihkan file, email, pesan, dan informasi lainnya yang sebelumnya dihapus oleh pelaku kejahatan cyber. Nah, biasanya dihapus itu buat ngilangin jejak biar nggak kebaca. Cuman kalau misalkan dicek sama orang-orang forensik ya bakal ketahuan juga nanti buat file-file yang dihapus, yang disembunyiin bakal kebaca. Nah, yang selanjutnya itu ada validasi dan verifikasi. Setiap temuan analisis bukti digital harus divalidasi dan diverifikasi secara cermat agar dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Tim analisis harus memastikan rantai kepemilikan bukti terjaga, prosedur pengumpulan dan analisis sesuai dengan standar forensik, serta hasil analisis dapat direplikasi dan dibuktikan kebenarannya. Nah, proses verifikasi ini dapat melibatkan pemeriksaan oleh pakar lain, pengujian ulang menggunakan alat berbeda, dan penyusunan laporan forensik. Hanya dengan validasi yang ketat, bukti digital dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan. Nah, selanjutnya itu peranan forensik digital dalam penyelidikan kejahatan cyber. Forensik digital memainkan peran krusial dalam proses penyelidikan kejahatan cyber. Melalui teknik pengumpulan dan analisis bukti digital yang menyeluruh, tim forensik dapat mengungkap modus pelaku, jejak digital yang ditinggalkan, serta hubungan antara tersangka dengan tindak kejahatan yang terjadi. Nah, analisis forensik digital dapat memberikan informasi penting seperti waktu dan lokasi kejadian, perangkat yang digunakan, aktivitas pelaku, dan komunikasi yang terjadi. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain itu, peran forensik digital juga sangat penting dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak kejahatan cyber. Temuan dari analisis forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan celah keamanan, sehingga organisasi dapat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan keamanan di masa mendatang. Selanjutnya itu ada preservasi dan rantai kepemilikan bukti digital. Yang pertama itu rantai kepemilikan ketat. Dalam kasus kejahatan cyber, setiap bukti digital yang ditemukan harus dilacak dan didokumentasikan dengan ketat untuk memastikan kepemilikannya dan keaslian. Hal ini penting untuk menjaga bukti saat dihadirkan pada saat persidangan sehingga tidak diragukan keasliannya. Yang kedua itu ada teknik penyimpanan terpercaya. Bukti digital yang telah dikumpulkan harus disimpan di dalam wadah yang aman dan terkendali, serta didokumentasikan dengan cermat. Prosedur penyimpanan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah modifikasi atau kehilangan bukti selama proses investigasi dan analisis. Nah, nanti kita bakal belajar tekniknya. Ada namanya itu teknik akuisisi, yaitu proses imaging atau cloning. Nanti kita pakai contohnya itu dari flash disk ya. Nah, gunanya akuisisi itu ya biar nggak dimodifikasi atau kehilangan barang bukti selama proses investigasi dan analisis. Nah, selanjutnya itu ada preservasi jangka panjang. Selain penyimpanan yang aman, bukti digital juga harus dipreservasi dengan baik untuk mencegah kerusakan dan degradasi seiring waktu berjalan. Tindakan preservasi ini memastikan bahwa bukti tetap dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum, bahkan dalam waktu yang lama. Selanjutnya itu tantangan dan perkembangan forensik digital.
Yang pertama itu keamanan digital yang terus-menerus berkembang. Jadi kejahatan cyber semakin canggih dengan munculnya teknik-teknik baru seperti enkripsi, steganografi, dan manipulasi bukti digital. Tim forensik harus selalu mengikuti tren terbaru dan mengembangkan metode investigasi yang sesuai untuk menghadapi modus operan pelaku yang semakin sulit dilacak. Yang kedua itu ada perubahan hukum dan regulasi. Undang-undang dan peraturan di bidang forensik digital harus terus disesuaikan dengan cepat untuk mengakomodasi metode investigasi baru dan melindungi hak privasi individu, misalnya isu pemanfaatan kecerdasan buatan dan algoritma dalam analisis forensik digital. Perlu diatur dengan jelas dalam kerangka hukum. Keahlian forensik digital yang dinamis, itu yang ketiga, harus senantiasa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, terutama dalam bidang analisis forensik file, pemulihan data terhapus, dan pengembangan alat investigasi digital terbaru. Pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan mereka tetap kompeten dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Yang keempat itu ada isu privasi dan etika. Pengumpulan dan analisis data pribadi dalam proses forensik digital harus dilakukan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan privasi. Panduan etika dan protokol investigasi yang jelas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya itu ada peran forensik digital dalam proses hukum, memperkuat dakwaan dan menjamin keadilan. Yang pertama itu bukti digital yang dapat diterima dan diterima oleh pengadilan. Melalui prosedur ilmiah yang ketat, analisis forensik menghasilkan bukti digital yang dapat diterima secara hukum dan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Bukti ini menjadi dasar yang kuat bagi jaksa penuntut. Yang kedua itu mendukung investigasi penyidikan kejahatan cyber. Temuan dari analisis forensik digital menyediakan informasi krusial bagi penyidik untuk melacak jejak digital, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan barang bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Yang ketiga itu memperkuat tuntutan jaksa di persidangan. Bukti digital yang dianalisis secara cermat dan disajikan dapat memperkuat dakwaan jaksa dan meyakinkan hakim serta juri dalam proses persidangan, sehingga membantu memastikan vonis yang adil. Yang keempat itu menentukan vonis yang tepat. Laporan forensik digital yang lengkap dan terperinci membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan proporsional dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kejahatan cyber. Jadi cyber itu nanti vonis hukumannya bakal sesuai dengan hasil dari analisis yang tim digital forensik itu. Jadi nanti bakal disesuaikan nih kejahatan yang dibuat oleh tersangka ini apa. Nanti kan bakal dianalisis oleh tim digital forensik tuh buat dicek. Nah nanti bakal disesuaikan dengan undang-undangnya. Nah yang selanjutnya itu akuisisi data forensik digital. Untuk menjaga integritas bukti. Dalam proses investigasi forensik digital, pengumpulan dan penanganan bukti digital menjadi tahap krusial. Akuisisi data volatile seperti memori sistem dan data non-volatile seperti hard disk atau media penyimpanan harus dilakukan dengan metode yang tepat untuk menjaga keutuhan dan originalitas bukti. Akuisisi data volatile bertujuan mengumpulkan informasi berharga dari memori sistem seperti daftar proses yang berjalan, aktivitas jaringan, dan data sementara lainnya. Teknik yang digunakan mencakup pemindaian memori secara forensik, penyalinan memori fisik, dan analisis dalam memori. Sementara itu, akuisisi data non-volatile dilakukan dengan menggunakan format yang dapat dipertanggungjawabkan seperti raw image dan advanced forensic format atau AFF. Hal ini memungkinkan pemeriksaan lebih lanjut dan penawaran bukti yang lebih menyeluruh, termasuk pemulihan data. Selanjutnya itu ada perbandingan alat analisis forensik digital.
Yang pertama itu ada FTK Forensic Toolkit, adalah alat forensik digital yang komprehensif dan andal. Ia dapat melakukan akuisisi data dari berbagai sumber, termasuk perangkat penyimpanan, memori sistem, dan artefak digital lainnya. Selain itu, FTK juga memiliki kemampuan pemulihan file yang terhapus, analisis metadata yang rinci, dan pembuatan laporan forensik yang terstruktur. Alat ini banyak digunakan oleh tim investigasi digital forensik untuk mengungkap berbagai jenis kejahatan. Nah, di bawahnya itu ada link buat downloadnya, nanti bakal dikirimin ke kolom chat. Nah, untuk selanjutnya itu ada tools otopsi, adalah alat forensik digital gratis dan open source yang sangat efisien. Berbasis LeukKit, otopsi dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti digital, menjalankan analisis file secara mendalam, dan menghasilkan laporan forensik yang terstruktur. Kelebihannya adalah kemudahan penggunaan dan fleksibilitas yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan oleh praktisi forensik digital. Yang ketiga ada DMD atau DMDIS Editor, alat recovery data yang canggih dan akurat. Berbeda dengan kebanyakan alat recovery, DMD ini mampu memulihkan file yang terhapus dari berbagai jenis media penyimpanan digital, seperti hard disk, SSD, dan kartu memori. Yang keempat itu ada perbandingan hasil. Masing-masing alat forensik digital di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pengguna kombinasi alat seperti FTK untuk akuisisi dan analisis data, otopsi untuk pelaporan, dan DMDE untuk recovery file dapat menghasilkan proses investigasi forensik yang lebih komprehensif dan akurat. Pemilihan alat tergantung pada kebutuhan investigasi, kerumitan kasus, dan sumber daya yang tersedia. Secara keseluruhan, kompetensi tim forensik digital dalam memilih dan menggunakan alat terbaik sangat menentukan keberhasilan investigasi dan pengungkapan bukti digital. Selanjutnya itu ada pengenalan steganografi. Nah, steganografi adalah teknik penyembunyian informasi rahasia di dalam media digital seperti gambar, audio, dan video. Tujuannya adalah agar keberadaan informasi tersebut tidak dapat dideteksi oleh pihak yang tidak berwenang. Teknik ini telah digunakan sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Nah, steganografi ini berbeda dengan kriptografi, di mana kriptografi itu untuk menyembunyikan isi pesan. Sedangkan steganografi itu menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri dalam steganografi. Pesan rahasia disisipkan ke dalam media digital sehingga tidak terlihat secara kasat mata. Nah, selanjutnya itu ada teknik steganografi. Salah satu teknik dasar adalah penyisipan data, yaitu secara langsung menyembunyikan informasi rahasia di dalam file media tersebut tanpa mengubah tampilan luarnya. Selain itu ada juga teknik perubahan bit, di mana bit-bit tertentu pada media digital dimodifikasi untuk menyimpan data tersembunyi. Perubahan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan dan dapat terdeteksi oleh manusia. Metode protokol adalah teknik yang lebih lanjut di mana steganografi memanfaatkan protokol jaringan seperti TCP atau IP untuk menyembunyikan data melalui pengiriman paket data yang tampak normal dan tidak mencurigakan. Berkembang pula teknik steganografi yang lebih kompleks seperti penyembunyian data di dalam metadata, penggunaan algoritma kriptografi, dan memanfaatkan sifat-sifat warna digital untuk menyimpan informasi tersembunyi. Nah, nanti kita belajar teknik steganografi, jadi ada pesan di dalam foto. Selanjutnya itu simple using steganografi, make comment prompt. Pada contoh sederhana ini kita akan mempelajari cara menyisipkan pesan rahasia di dalam sebuah gambar menggunakan comment prompt atau CMD di komputer. Teknik ini memanfaatkan kelebihan steganografi dalam menyembunyikan keberadaan pesan di balik media digital yang tampak normal.
Meskipun sederhana, contoh ini dapat menggambarkan prinsip dasar steganografi dan potensi penerapannya untuk menjaga kerahasiaan informasi penting. Teknik ini dapat dikembangkan lebih lanjut seiring dengan kemajuan teknologi digital di masa depan. Nah, untuk tekniknya itu dengan menggunakan komen pada komen prompt seperti di bawah ini, copy slash b nama foto.jpg plus nama text.txt, habis itu kita bikin nama baru hidden.jpg. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan belajar teknik steganografi melalui CMD. Nah, di sini kita bisa cari gambar, terserah mau gambar apa. Misalkan nih kita cari gambar Marvel HD. Nah, ini kita download, save dulu buat jadi bahan testeran. Kita bikin file baru. Kita tulis namanya itu Marvel. Nah, di sini namanya juga diganti. Nah, selanjutnya yang tadi Marvel itu foto yang udah kita download kan udah ada di dalam file. Habis itu kita bikin format file baru yaitu dokumen, isinya Marvel juga, cuman format filenya itu .txt. Nah, ini kita misalkan mau masukin apa, halo, terserah mau isi dalam notepadnya apa. Saya dari Fakultas Teknik. Saya dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Informatika. Ini adalah pesan ya, saya di dalam gambar Marvel. Nah, udah disimpan. Yang pertama itu ada teknik steganografi yang kita lewat format JPEG. Jadi cuman modal CMD juga. Kita tes buat buka CMD-nya. Itu bisa langsung load sini. Nah, kalau di sini kan langsung masuk. Nah, kalau misalkan lewat Windows R CMD, nah kita harus cari tahu dulu nih buat foldernya itu ada di mana buat lokasinya. Misalkan kan nih ada di download, kita masuk CD download, karena download masih ada di local disk C, jadi nggak perlu pindah ke local disk E ataupun G. Nah, nanti terus kita masuk ke folder Marvel. Nah, dari folder Marvel kita bisa cek ada file apa. Nah, di sini kebaca itu ada marvel.jpg. Terus di bawahnya ada marvel.txt. Nah, di sini ada keterangan bitnya dan ada keterangan bit free-nya. Nah, kalau misalkan kan di sini udah ada keterangan formatnya juga ya. Misalkan nggak ada, mungkin dari teman-teman file name extension-nya nggak kebaca, maksudnya nggak ke checklist, jadi nggak ketahuan.
Kalau misalkan nggak checklist bisa di checklistin atau mau make sure-nya tuh bisa mastiin lewat properties. Nah di sini ada tipe of filenya .jpeg, yang nih .txt. Nah ini .txt. Nah lewat cmd juga udah pasti ketahuan karena pas belum kita pindah directory, nah nanti abis itu kita cek tuh kayak tadi dir buat ngecek direktori yang ada di file itu. Nah di sini ketahuan marvel.jpg. Nah buat tekniknya itu yang pertama kita pakai komen yang ini, copy slash b nama foto plus nama teks, habis itu nama baru. Nah misalkan, nah kita formatnya jangan sampai salah, nyesuaiin sama yang di sini nih yang kita save tadi namanya. Nah kita tulis copy slash b marvel.jpg. Nah buat formatnya jangan sampai salah karena kalau misalkan salah bakal error. Nih misalkan saya salahin nih. .txt habis itu nama file barunya misalkan hasil. Di sini mau pakai huruf kapital nggak apa-apa, yang penting jangan pakai spasi ya pas penulisan namanya karena bakal gagal. Nah di sini kalau misalkan format filenya salah kan harusnya .jpg, ini saya tulis jpeg, nah dia nggak kebaca. Cuman kalau kita hapus jpeg-nya, nah langsung muncul nih satu file as copied. Nah ini udah masuk buat file hasilnya. Kalau dilihat-lihat sama aja antara foto Marvel yang pertama sama foto Marvel yang kedua, nggak ada bedanya. Tuh sama aja. Cuman kalau buat orang-orang yang nggak tahu, pasti ya ngiranya foto doang, nggak ada isi pesannya gitu. Nah dari dengan adanya digital forensik ini ya kita bisa menelusurin bahwa tindak kejahatan itu bisa dimanapun gitu. Nah ini dari kapasitasnya aja udah beda, yang ini 32,9, yang satu lagi 32,7. Nah cara ngeceknya gimana buat hasilnya, maksudnya isi pesan yang tersembunyinya. Ini bisa kita hapus, cuman ntar buat mastiin nih kita open with. Nah itu lewat notepad. Nah ini bakal ketahuan tuh. Saya dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Informatika, ini adalah pesan rahasia yang ada di dalam gambar Marvel. Nah tuh. Nah ini isinya pesan tuh, halo nama saya Muhammad Sultana Nasiro. Nah ini kayak gini bisa lewat notepad. Walaupun ininya dihapus nih .txt-nya, misalkan kita hapus, nih kita hapus, kita cek. Ini kan gambar doang. Nah kita cek lagi open with notepad, tetap ada tulisannya di sini. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Nah cara yang kedua itu kita dimasukin file foto sama teksnya itu dimasukin ke dalam zip. Nah ini bisa teman-teman jadiin satu, add to Marvel rar. Nah habis itu tekniknya, nah pakai cmd lagi, teman-teman bisa copy slash b, sama kayak tadi buat komennya nggak beda, paling formatnya aja yang dibuat. Nah kan tadi ada txt, nah txt-nya kita ganti dengan rar karena format yang ini kan menggunakan rar. Nah di sini udah ada. Nah ini hasil.png. Nah langsung kita ini. Nah satu file udah jadi kan, nih udah berhasil nih hasilnya. Nah ini kita hapus juga nggak apa-apa buat marvel.rar-nya sama .txt-nya. Kan walaupun di dalamnya tadi udah ada kan, udah kita pindahin.
Cuman ini tuh masih bisa keakses walaupun kita udah hapus. Nah ini apa ya, teknik steganografi ya bisa macam-macam, mau format filenya apapun bisa dicoba gitu. Kan nih PNG tadi .rar gitu. Nih kalau kita lihat mah kalau cuman buat kayak gini doang isinya cuman foto. Tapi kalau misalkan kita buka open with 7-zip file manager, nah itu langsung ketahuan. Di dalamnya itu ada marvel.jpg foto aslinya. Yang kedua ada isi notepad yang tadi kita masukin. Nah, ada di sini juga. Nah, lewat 7-zip bisa, lewat WinRAR bisa ketahuan. Atau mungkin mau diubah lagi kayak misalkan bang jangan PNG terus dong, coba pakai Docs atau PDF. Nah pakai PDF juga bisa buat teman-teman nih. Jadi ininya kita masukin juga, bikin RAR lagi. Nah terus di comment prompt format akhirnya kita ganti aja, misalkan PDF. Nah di sini bakal muncul hasil .pdf. Cuman PDF yang ada ini nggak bisa dibuka. Nah nggak bisa dibuka. Ya kayak file korup lah, file rusak gitu. Nggak bisa dibuka. Ya kalau orang yang nggak paham kan ya, orang awam pasti mikirnya, ini mah file rusak doang. Nggak ada isinya apa-apa. Nah kalau kita telusurin misalkan open with pakai 7-zip lagi nih. Nah ketahuan nih ada fotonya, ada pesannya juga gitu. Nah, lanjut itu kita masuk ke teknik akuisisi. Nah, buat teman-teman bisa siapin flash disk, terus toolsnya nanti bakal saya kirimin buat teman-teman yang misalkan mau download. Ini saya kirimin di sini buat teman-teman yang mau download. Itu yang pertama ada tools FTK Imager, teman-teman bisa download. FTK Imager tuh buat akuisisi sama analisis, cuman analisis lebih ininya mah di otopsi. Nah yang bawah itu ada otopsi. Buat teman-teman yang mau download silakan, yang mau install juga silakan. Nah cara buat akuisisi, teman-teman bisa siapin ini flash disk. Teman-teman yang punya flash disk bisa dipakai buat flash disknya. Nah habis itu kita masukin flash disknya. Nah Nah di sini baru masuk buat flash disknya. Nah ini di sini Farhan Kebab. Nah ini ada filenya. Di sini ada file foto, JPEG, terus PNG, terus ada video juga. Terus di sini ada proposal juga. Ada proposal. Nah di sini ini kan ada file-file yang keisi ya di flash disknya. Misalkan kita tambahin beberapa file. Nah, misalkan ini kita copy, kita pindahin ke flash disk yang tadi. Kita paste. Nah, teknik akuisisi itu gunanya buat buat recovery. Jadi data-data yang hilang karena dihapus atau diformat itu bisa kembali lagi kalau nanti kita akuisisi oleh
tools yang tadi saya kasih tuh, FTK Imager ataupun Autopsy. Nah, di sini kita bisa delete buat contoh. Nanti beneran gak nih bakal bisa diekstrak lagi, bisa di-restore lagi buat file yang udah dihapusnya. Nah, nanti kita lihat aja di tools FTK Imager ataupun Autopsy. Ini kita hapus buat filenya. Nah, ini udah kehapus. Teman-teman bisa buka FTK Imager. Nah, di sini teman-teman bisa create this image. Nah, di sini karena flash disknya masih nyolok, teman-teman makainya yang physical drive. Logical drive bisa, cuman logical drive itu buat ke penyimpanan dari laptop kita langsung kayak SSD ataupun HDD. Nah, kalau image file itu kayak file ISO gitu, ISO. Nah, kita pilih physical drive. Nah, di sini jangan sampai salah pilih. Ini kan di sini ada genuine SSD. Terus yang satu lagi ada HDD nih 1000 GB. Nah, kita ambil yang flash disk kita USB device 7 GB. Lanjut finish. Di sini pilih tipe image. Nah, kan di PPT tadi dibahas buat operasi Windows itu disaraninya, direkomendasinya pakai tipe image-nya AFF atau enggak RAW. Tapi di sini saya makainya RAW. Lanjut, terus case number bisa ditulis 2 atau 1, ini bebas. Nah, di sini evidence number-nya saya tulis BB2, unique description-nya itu saya tulis misalkan analisis forensik. Nah, buat nama bisa dinamain terserah, nama kalian boleh, nama sendiri boleh. Next, di sini image destination folder itu saya ngambilnya buat posisinya itu di desktop. Nah, image file name-nya buat nanti yang di save-nya itu saya namanya itu BB2. Nah, buat teman-teman nih, poin penting juga, kan kalau default-nya itu 1500 buat image fragment size-nya. Nah, kita tulis 0 aja di sini. Kenapa 0? Karena buat RAW E01 dan AFF formats 0. Jadi dia nggak bakal masuk ke fragmen yang lain. Jadi nggak bakal kepecah buat fragmen size-nya gitu. Nggak kepecah ke RAW, nggak ke AFF gitu. Jadi kalau 0 ya udah satu doang yang tadi kita pilih RAW. Gitu. Langsung finish. Nah, di sini kan udah di-add tadi BB2. Nah, buat teman-teman dicek lagi nih verify image-nya, jangan sampai salah karena verify image itu buat bentuk pelaporannya nanti ada reportannya dari tools FTK Imager. Nah, bisa langsung di start. Nah, nanti teman-teman bisa ditunggu dulu ini buat proses akuisisinya. Emang proses akuisisinya itu agak lumayan lama ya. Teman-teman bisa ditinggal sambil ngopi atau apa terserah. Agak lama prosesnya, cuman tergantung kapasitas dari flash disk yang kita pakai ini. Jadi kalau misalkan kapasitas flash disk kita makin besar, ya otomatis waktu yang dipakai buat imaging ini atau akuisisi bakal lebih lama. Nah, jadi kalau dari saya makainya yang 8 GB. Nah, untuk kapasitas 8 GB tadi saya coba ya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Nah, tergantung. Berarti kalau misalkan kapasitasnya lebih tinggi, 16 GB ataupun 32, ya otomatis waktunya juga bakal lebih lama. Gitu. Nah, ini proses imaging. Mohon ditunggu ya buat teman-teman, emang agak lama.
Buat teman-teman yang ikut webinar ini, jangan sampai leave dulu ya sebelum di end, karena apa, pengaruhnya di sertifikat nanti. Jadi pas teman-teman isi kuesioner kan nanti bakal nunggu, bakal divalidasi sama pihak tampil.id-nya buat dicek, ini peserta yang join ngikutin sampai akhir atau enggak. Soalnya jadi pertimbangan buat ke sertifikatnya nanti. Nah, buat teman-teman ditunggu dulu ya, proses akuisisinya emang agak lama. Nah, buat teman-teman nih di sini, proses akuisisinya itu udah selesai. Nah, bisa dilihat ini ada MD5 hash, SHA1 hash, dan black block list. Nah, black block itu ya ada blok-blok buruk yang ada di gambar. Nah, di sini no bad block, jadi nggak ada. Terus, nah gunanya MD5 hash ini sama SHA1 hash ini buat apa? Jadi dia ini kode unik, yang menjamin, keaslian data dari si barang bukti ini, flash disknya gitu. Jadi nanti misalkan ada yang modifikasi atau gimana, nanti kode unik ini bakal berubah. Makanya buat teman-teman misalkan nanti jadi orang analisis digital forensik, ya bisa, misalkan udah dapat barang bukti, teman-teman bisa diakuisisi dulu. Biar apa? Biar fisiknya misalkan hilang udah ada backup-nya di laptop, ataupun misalkan ini fisiknya hilang atau rusak kan nggak ada yang tahu, atau ada yang ganti gitu dari teman kita sendiri. Nah, ini lanjut bisa di close aja. Nanti bakal masuk dia ke sini nih laporannya. Nah, ini dari FTK-nya nanti bakal masuk case information. Nah, di sini case number 2 yang tadi kita tulis, evidence number 2, unique description, analysis forensik. Nah, di sini ada keterangannya semua nih. Ada data USB, flash drive. Nah, mulai akuisisinya, terus selesai akuisisinya. Nah, di sini teman-teman kalau udah diakuisisi, teman-teman bisa langsung add evidence item. Nah, tadi kan fisiknya, lewat fisik, karena tadi udah diakuisisi, kita makainya image file. Nah, lanjut next, kita browse image file yang tadi kita bikin itu di mana, buat buat lokasinya. Nah, karena saya masangnya di desktop, kita bukanya ke desktop.
Nah, ambil nih file WinRAR yang ini, langsung buka. Nah, finish. Nah, nanti ini kan udah ke-generate, jadi tinggal dibuka aja. Nah, teman-teman bisa langsung buka barang bukti 2. Nah, di sini ada 2 partisi. Yang pertama partisi 1 itu dengan kapasitas 3708 MB atau ya hampir 4 GB. Yang kedua ada partisi yang kapasitasnya sama. Jadi dalam satu flash disk ada 2 partisi di sini. Nah, kita buka dari partisi kedua itu dulu. Lanjut ke Farhan Kebab, itu ada root, terus ada allocated space. Jadi ada space lokasi yang nggak pakai. Kita buka root. Nah, di sini ada file yang silang-silang. Nah, ini tuh isinya file-file yang dihapus. Nah, ini nggak bisa dibuka karena eh, saya nyoba dari FTK dengan otopsi itu perbedaannya sangat jauh. Kalau di otopsi itu eh, yang silang-silang ini tuh yang file-file baru dihapus, tapi dia nggak ketahuan isinya apa. Kalau di otopsi tampilannya pun ada di sini. Jadi sebelum kita ekstrak, kita bisa lihat langsung di toolsnya itu, ini gambar isinya apa gitu. Nah, ini nggak ada isinya. Nah, ini ada isinya buat gambarnya. Nah, ini yang gambar yang tadi kita hapus. Nah, ini ada. Ini juga ada. Nah, di sini ada file metadatanya, ini isinya. Nah, ini penting juga buat nyari tahu. Karena kan di metadata itu ya isinya banyak lah. Ada nama file, keterangan lokasi, macem-macem. Nah, ini hasil satu formatnya docs atau Word. Nah, ini nggak kebuka. Hasil 2 juga nggak kebuka. PDF juga nggak kebuka. Nih hasil 3. PNG juga nggak kebuka. Hasil 4 juga nggak kelihatan. Teman-teman bisa cek-cekin aja. Di sini ada formatnya MP4. Terus size-nya ada, keterangannya di sini, tipenya ada. Terus date modified-nya juga ada, tanggal diubahnya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ngerasa filenya ada yang hilang, foto, video atau apa, ya bisa diekstrak kembali gitu. Misalkan teman-teman nggak sengaja buat ngeformat atau ngapus, bisa diekstrak kembali. Nah, di digital forensik kita belajar kayak gitu. Jadi buat misalkan ada kasus kejahatan yang barang buktinya itu bentuknya flash disk dan barang bukti flash disk itu udah dihapus oleh pelaku kejahatannya, nah bisa diekstrak kembali. Ya kalau di Windows itu kayak recycle bin-nya lah gitu. Nah, ini kan ada tugas akhir. Nah, ini bisa buka nih tugas akhir. Bisa kelihatan. Ini wkwk.jpg gambar. Nah, teman-teman bisa ekstrak lagi. Misalkan export files. Nah, di mana? Di desktop tempat tadi kita buat ini. Ekstrak. Udah. Nah, foto yang tadi nggak bisa kebuka nih kayak gini nih. Ini kan nggak bisa kebuka. Coba kita ekspor dulu bisa atau enggak. Bisa kebuka atau enggak. Nah, kita cek di Windows Explorer. Kita buka. Ini kan Farhan Kebabnya masih kosong. Nih posisi flash disk sudah di-delete-deletein. Atau di format. Cuman di FTK Imager masih kebaca. Nah, kita buka desktop. Kita cari tadi hasil 4 image. Nah, ini nggak kebaca. Bisa kita hapus lagi aja, nggak kebaca juga. Nah, ini tugas akhir. Nah, ini masih kebaca. Nah, ini bisa diekstrak lagi nih buat tugasnya. Berarti kalau di FTK Imager yang bisa keekstrak benar-benar bisa ya yang kebuka doang di sini. Nah, kayak ini nih, ini kebuka kan nih. Nah, kita ekstrak, ekspor dulu desktop. Nah, teman-teman bisa lihat
di sini. Nah, buat gambarnya ada, bisa dihapus lagi. Nah, kita lanjut ke, ini kan root udah, ini nggak usah, ke partisi yang kedua. Partisi yang kedua itu, ini ada file txt, ya isinya awik wawok gitu, nang Prabowo for pernyataan pindah negara. Nah, karena kalau di FTK Imager agak terbatas untuk fiturnya, kan ini masih belum ketahuan benar-benar file-filenya, isi-isinya, kayak steganografi yang gitulah yang tadi disisipin ke dalam Gpage. Nah, kita bisa pakai tools yang kedua, itu namanya Autopsy. Teman-teman bisa buka di sini. Tadi buat link pendownloadannya udah ada, udah dikirim. Nah, teman-teman bisa new case, kan karena tadi kasus baru ya, barang bukti baru, teman-teman bisa di sini new case. Kalau emang barang buktinya udah lama dan udah pernah diakuisisi sebelumnya di FTK Imager atau tools yang lain, teman-teman bisa open case langsung. Nah, di sini kita new case, case name-nya saya tulis BB2 sesuai yang tadi. Nah, browse-nya buat ini default aja di inian otopsi. Nah, habis itu bisa next. Terus case number-nya bisa ditulis 2 juga. Nah, examiner buat name phone-nya itu opsional lah, ini mah. Terserah mau diisi atau enggak. Finish. Nah, nanti di creating buat database-nya. Nah, di sini teman-teman bisa itemin yang generate new host name based on data source name. Nah, bisa langsung next. Nah, di sini kan banyak pilihan tipe data source-nya ya. Nah, kita ambilnya this image or VM file. Karena kan tadi yang di FTK-nya kan dia this image juga ya. Nah, kita ambil ini. Karena kalau flash disk itu masuknya ke sini. Kalau local disk masuknya ke penyimpanan kita yang HDD gitu, SSD. Masuknya ke local disk kita. Kalau logical files itu masuknya file-file ke penyimpanan Windows atau Linux, masuknya ke file-file OS. Nah, kita ambil this image or VM file. Nah, di sini si users HP desktop, kita pilih nih data source-nya yang tadi udah kita akuisisi lewat FTK. Nah, ini kan udah ada BB02. Nah, kita open. Ini default aja auto detect. Nah, ini saya default juga, sebenarnya bisa disilang-silangin atau enggak gitu. Kayak DJI drone kan nggak ada unsur-unsur DJI-nya, bisa dihilangin checklistnya, cuman default aja nggak apa-apa. Lanjut di next. Nah, ini dia bakal nambahin data source-nya. Nah, di sini ada keterangan data source-nya yang lagi di input. %88. Sebenarnya walaupun di sini masih loading, dari data source-nya ini udah masuk di sini BB2 dan udah bisa dibuka. Nah, di sini, nah kan tadi kalau di FTK Imager kebacanya itu cuman 2 partisi. Nah, cuman kalau apa ini otopsi kebacanya ada 3. Sebenarnya nggak 3 sih, tetap dulu di yang unallocated. Jadi ketahuan di sini.
Nah, cuman kita makainya yang Volt 2 sama Volt 3. Volt 2 itu. Nah, di sini ada keterangannya Windows 95, FAT32, terus yang ini Linux. Nah, ini kita bisa buka yang dari Windows dulu. Nah, di sini ketahuan buat isinya apa. Nah, buat isinya ini. Nah, kalau di otopsi itu lebih jelas. Di sini ada file metadatanya, namanya, buat nama filenya, terus tipe file sistemnya, ini image atau JPEG, terus size-nya ada file name lokasinya, di sini ada keterangan modifikasinya nih, tanggalnya kan tadi kita apa nih udah lama, terus akses tanggal 27, ketahuan semua dibuat, terus diganti. Nah, ini ada apa nih, directory entry-nya. Nah, lewat file metadata bisa, lewat sini bisa nih, bisa di slide ke samping tuh modified time-nya. Nah, ini jadi barang bukti kapan nih misalkan kasus kejadiannya tanggal 27. Nah, terus ada keterangan modified time-nya di sini tanggal 29 hari ini. Nah, ketahuan di sini. Oh, ini berarti udah dimodifikasi flash disk-nya atau gimana. Nah, tanggal buatnya lengkap di sini ada size-nya, terus direktorinya nih flash-nya dia berlokasi atau enggak nih. Nah, yang berlokasi ini, yang berlokasi itu sistem volume. Nah, di sini ada extension-nya, keterangannya. Nah, bisa kita bukain di sini. Nah, ini ada hex-nya. Ini filenya nggak ada. Nah, ini ada. Ini .jpeg juga nggak kebaca. Kemungkinan rusak kayaknya. Nah, ini tugas akhir. Itu ada di sini. Kebaca juga. Tadi di FTK juga kebaca. Nah, di sini ada film MP4 yang tadi kita hapus. Nah, nanti bisa kita recovery lagi buat film yang udah dihapus. Nah, pokoknya yang tanda XX ini itu file ataupun dokumen yang dihapus. Nah, ini bisa dicek semua metadatanya, buat dicek lagi udah pernah dimodifikasi atau enggak, udah pernah terkontaminasi atau enggak filenya. Nah, MP4 juga ada. Ini sebenarnya bisa dibuka cuman karena masih loading mungkin ya. Proposal ada di sini. Nah, proposal di sininya docs cuman isinya gambar. Formatnya docs tapi isinya gambar. Nah, ini jadi tanda tanya juga. Tanda tanya kalau ini tuh kasus steganografi. Nanti bakal kita cek. Cuman kayaknya enggak sih, ini emang kayaknya ngacak gitu atau gimana. Nah, ini hasil 4 PNG cuman nggak kebaca. Nah, ini kebaca. Nah, ini kan tadi ada yang kita sisipin, kita taruhin file txt yang isinya tadi ada pesan rahasia lah. Nah, kalau lewat otopsi itu eh, kalau yang cuman formatnya lewat txt habis itu ditaruh di foto nggak lewat docs ataupun PDF itu langsung kebaca di sini. Nah, tuh. Halo, saya Muhammad Sultonan Nasiro, Teknik Informatika. Inilah pesan rahasia yang berisi foto Bobo Boy. Nah, di sini ketahuan kalau kita lihat sekilas cuman foto doang nih. Coba kita ekstrak ya buat filenya di desktop. Kita save. Habis itu kita buka lagi desktop. Kalau di ekstrak isinya cuman file foto doang, nggak ketahuan. Ini foto doang, nggak ada isinya gitu. Tapi kok kenapa ada pesannya? Nah, karena itu tadi fungsinya steganografi.
kita buka ada notepad-nya di sini, halo saya Muhammad Sultonan tuh. Tapi tanpa kita ekstrak, kalau lewat otopsi kebaca di teks. Nah ini hasil 3, ini nggak ada, PNG juga, fotonya juga nggak ketahuan ini. Kan kalau ini langsung kebaca di indeks teksnya. Nah ini hasil 2, hasil 3 juga. Ini nggak kebaca. Ini hasil 2. Nah ini PDF yang tadi yang kita sisipin steganografi, nanti bisa dicek. Kalau lihat di file metadata sih dia kelihatannya normal-normal aja kayak dokumen biasa gitu. Nah, isi PDF-nya itu foto Upin Ipin, cuman nggak ketahuan buat bacanya. Maksudnya isi pesan rahasianya itu nggak ketahuan. Nah, coba file yang tadi kita hapus kan nih, tadi kita hapus ya yang di dalam flash disk. Nah, ini ada keterangannya tuh. Modified time-nya itu 29 kan hari ini. Nah, access time-nya juga 29 hari ini dan dibuat hari ini. Nah, kita coba cek nih baru dihapus. Ini file flash disk yang tadi kita hapus, coba kita pulihin, diekstrak lagi. Nah, kalau kita buka hasil PDF-nya yang tadi kita ekstrak, itu nggak bisa kebuka filenya. Nah, nggak ketahuan kan. Padahal tadi kalau kita lihat di otopsi itu ada gambar Upin Ipin. Cuman kok bisa nggak ada di sini. Nah, ini masuk dalam kategori steganografi. Caranya, teman-teman bisa buka lewat 7zip. Nah, di sini ketahuan. Isinya itu ada format file JPEG sama .txt. Di sini ada foto Upin Ipin yang ada di sini tadi. Tuh. Cuman kalau kita buka di PDF-nya nggak ketahuan. Nah, ada foto Upin Ipinnya dan ada pesan rahasianya juga. Nah, halo saya Muhammad Sultanan Nasiro, Teknik Informatika, ini pesan rahasia yang berisi foto Upin Ipin. Nah, ini masuk ke dalam steganografi. Karena apa? Kita ngeliat filenya ya file-file rusak, terjadi kesalahan, nggak ketahuan isinya apa. Gitu, ini hasil 1. Ini formatnya docs, kalau yang tadi kan PDF. Nah, ini formatnya docs atau Word. Nah, tapi di sini ada fotonya nih. Nah, ini tanda-tanda juga. Kita lihat di teks, di hexnya. Nah, sebenarnya dari hex ini kita bisa baca kalau teman-teman mau nelusurin satu-satu. Biasanya kalau disisipin format file yang berbeda, nanti bakal ketahuan. Tapi teman-teman ya harus benar-benar jeli. Dari 12 page ini dicari satu persatu. Kira-kira ada format apa nih? Nah, misalkan kita ekstrak nih buat filenya. Kita ekstrak lagi di desktop. Nah, di sini hasil 1 kan, Word. Nah, ini nggak bisa kebuka juga. Sama kayak PDF yang tadi, file rusak itu. Nggak bisa kebuka. Padahal kalau kita cek di otopsi ini, ada gambarnya Nusa Rara nih. Cuman di setelah kita ekstrak tuh cuman nggak kebaca, nggak ketahuan isinya apa. Nah, caranya ya teman-teman bisa bukanya lewat 7zip. Nah, di sini ketahuan ada Word, beneran ada Word isinya tuh. Beneran ada Word dan di sini ada gambar Nusa Raranya juga. Nah, cuman Word yang di luar ini nggak kebaca, nggak ketahuan isinya apa. Nah, teman-teman kalau nggak ada 7zip bisa buka di WinRAR Archive. Nah, cuman kalau formatnya Word, Docs atau PDF itu nggak bisa kita baca pesan rahasianya itu lewat Notepad.
karena ya nggak bakal kebaca gitu. Gitu teman-teman. Kalau foto doang bisa kita nggak perlu lewat 7zip atau WinRAR, lewat Notepad pun udah kebaca tuh. Nah kalau teman-teman ngerasa ini file penting semua, teman-teman bisa ekstrak semuanya, proposal, tinggal klik kanan di sini ekstrak file. Ntar kalau misalkan ada lagi bisa diekstrak lagi, terserah teman-teman. Nah ini volt 2. Nah ini di sini ada isi juga nih. Nah ini MP4. Kalau misalkan nanya video bisa diekstrak nggak? Bisa. Nih contohnya nih video nih totalnya nggak tahu ini 200 berapa MB nih. Kita ekstrak di desktop. Ini yang agak gede nih buat kapasitasnya. Kayaknya film. Emang video sih film. Nah ini F1449631 video yang tadi kita ekstrak. Totalnya 200 MB. Nah ini 200 MB. Padahal udah dihapus, cuman masih bisa ketahuan juga di otopsi ini. Pokoknya yang silang-silang ini tuh file-file yang kehapus. Kita tinggal lihat aja nih formatnya MP4 atau bisa digeser lagi. Ini file-file yang kehapus semuanya. Nah ini tugas akhir semuanya. Teman-teman bisa cekin dan ini jadi barang bukti juga. Barang bukti digital yang ditinggalin oleh pelaku gitu. Nah ini ada 8 tuh isinya. Ini yang kehapus juga. Nah ini codingan saya nih. Nah mungkin untuk proses demonya untuk hari ini cuman 2 tools dulu aja buat teman-teman. Buat teman-teman yang lain makasih yang udah join. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.